Kata bijak mengatakan, hidup adalah sebuah film. Jelaskan akhir cerita yang Anda inginkan. Tetap percayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Natalia Santoso. Selama 1 jam ke depan, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu positif dan optimis prinsip hidup sukses bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yang mungkin sebagian dari kita sudah mengenal beliau sebagai Ketua STAB Nalanda. Jadi, selain berprofesi sebagai seorang ketua STAB, beliau juga berprofesi sebagai seorang pengusaha sukses, ketua Yayasan Dharmaseka Karuna, dan masih banyak lagi. Baiklah, sahabat Gema Kebijaksanaan, langsung saja kita sambut Bapak Dr. Muljadi, Eskom, MM, MBA. Selamat malam, Pak Mul. Ya. Selamat malam, Bu Natali. Suara saya terdengar? Ya, jelas, Pak. Suara saya terdengar, Bu Natali? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke, baik. Terima kasih pada kesempatannya ya, pada malam hari ini. Izinkan saya untuk menampilkan PowerPoint. Sudah terlihat? Masih loading, Pak. Loading. Oke, sudah terlihat, Pak. Ya, baik. Oke, kita lihat tentang masalah topik yang kami angkat, yang saya angkat adalah positif dan optimis, prinsip hidup sukses. Saya yakin setiap orang ingin mengatakan bahwa hidup saya harus sukses. Ya, jadi kalau kita melihat satu gambaran hidup kita, ya, di mana kita harus punya satu prinsip di dalam hidup. Itu yang menjadi suatu gambaran di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita melihat satu gambaran bahwa hidup suksesnya, hidup positif atau hidup optimis yang harus pilih. Nah, ini suatu pilihan juga. Artinya bagaimana cara Anda bisa melihat di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, ya. Selain memulai untuk berpikiran positif. Kalau kita katakan hidup positif yang seperti apa ya? Kadang-kadang kita berpikir bagaimana cara kita hidup positif yang baik. Bagaimana cara kita hidup yang paling optimis. Nah, kita melihat satu gambaran, ya. Apa sih yang membedakan hidup positif, pikiran positif dan optimis? Teman-teman saat berpikir positif akan ada satu keyakinan bahwa semuanya baik-baik saja. Itu yang kita katakan positif, ya. Kalau kita sih bahwa satu barang optimis, bahwa berarti kita meyakini bahwa masa sukses kita melihat satu orang yang sukses tentunya demikian, ya. Nah, kalau lihat katakan bahwa hidup optimis itu sikap positif yang memang yang ditujukan seseorang untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Ya, tentunya orang yang memiliki sifat optimis memiliki pikiran yang baik dan sudut pandang yang positif dalam melihat sesuatu. Ini satu gambaran yang harus kita pikirkan bersama. Artinya ini menjadi satu kontribusi yang cukup besar, yang hebat, yang bagus, bisa memberikan kita kesuksesan. Ya, kalau kita melihat satu gambaran, mungkin teman-teman bisa mengatakan bahwa hidup yang positif yang seperti apa ya? Apa yang harus kita lakukan? Jadi tentunya menjadi satu gambaran kita. Kita selalu mendengungkan harus berpikiran positif. Apa yang harus kita lakukan dalam berpikiran positif? Kalau teman-teman melihat satu gambaran di dalam hidup kita, tentunya ini menjadi satu hal yang harus kita lakukan. Positif sajalah di dalam hidup kita.
optimis sajalah dalam hidup kita. Saya yakin dengan sikap positif dan optimis Anda bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik pada diri Anda. Ya. Nah, saya katakan, apakah Anda ingin sukses atau ingin gagal di dalam hidup? Saya kembalikan kepada Anda. Hidup pasti pilihan. Di sini, Bunda Tali ingin menjadi orang yang sukses atau mau hidupnya gagal? Pasti pilihannya, saya ingin sukses. Gimana cara Anda harus bisa supaya hidup Anda selalu sukses? Kalau kita katakan mau jadi orang sukses, mungkin saya lebih bagus, atau mungkin kita katakan bahwa hidup Anda teraih, itulah dia. Artinya sukses itu tidak pernah ada. Nah, ini yang memang kita harus katakan bahwa hidup itu penuh dengan satu liku-liku. Setuju ya, teman-teman semuanya? Nah, kita katakan hidup itu sukses yang seperti apa? Nah, gagal itu juga sama. Kalau kita memiliki rumah, berarti saya sudah punya sukses, punya memiliki rumah. Kalau teman-teman punya calon istri misalnya, berarti sudah punya sukses memiliki calon istri. Kalau sudah berumah tangga, kalau Anda di rumah tiba-tiba memiliki suami yang ganteng, berarti Anda sudah sukses memiliki suami yang ganteng, ya kan? Nah, kadang-kadang ada juga, saya mau tanya, apakah Anda ingin sukses atau ingin bahagia? Tentunya Anda yang akan mengatakan. Mungkin di sini Anda harus bisa mengatakan, hidup ya sukses, benar, hidup saya harus sukses. Saya mau bahagia, ya itu bisa satu pilihan. Tapi kalau ada dua pilihan, saya katakan ingin sukses atau ingin bahagia. Kalau saya tanya Bu Natali, Anda ingin sukses atau ingin bahagia? Bahagia, Pak. Bahagia. Kenapa Anda katakan ingin bahagia? Nggak mau ingin sukses? Karena sukses itu harus bahagia. Sukses itu pasti bahagia. Mm-mm. Setuju ya. Jadi Anda boleh katakan bahwa sukses itu artinya gini, bahagia. Kalau Anda kenapa pilih bahagia? Ya, sukses sudah bagian dari bahagia. Tapi kalau sukses bisa nggak dikatakan bahagia? Belum tentu, Pak. Belum tentu ya. Contohnya gini. Tadi saya katakan kalau hari ini sudah memayang, memang ada kelarnya pembayarannya. Ya, di tahun kedua lancar, di tahun ketiga lancar, di tahun keempat mengalami satu mulai tersendat. Sampai di tahun kelima Anda sudah mulai dikejar seorang KPR misalnya. Jadi artinya Anda diminta untuk dibayar. Nah, hal ini Anda tentunya kebingungan, nggak punya. Mungkin di saat itu Anda sudah mengalami jatuh bangun dalam berbisnis atau mungkin Anda tidak bekerja lagi. Ini menjadi satu hal yang artinya Anda harus memiliki, artinya Anda sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan. Nah, berarti sukses itu belum tentu bahagia, ya. Kalau Anda sudah katakan bahagia, ya artinya sukses itu adalah bagian dari bahagia. Kalau orang hidup perlu dengan adanya positive thinking. Nah, bagaimana cara kita berpikir secara positif? Saya yakin teman-teman sudah punya satu langkah yang terbaik, ya. Jadi banyak yang harus Anda lakukan
belajar bersyukur, yang berhal baik. Tentunya ini banyak yang harus kita katakan. Kenapa demikian? Nah, Anda juga jangan lupa apa yang sudah terjadi, fokus pada waktu yang sekarang ini. Jadi Anda jangan memikirkan masa lalu Anda. Kalau Anda memikirkan masa lalu Anda akan mengalami suatu hal yang terburuk. Artinya, jangan memikirkan masa yang lalu. Masa lalu ini memang penuh dengan kenangan. Saya yakin itu. Karena masa lalu penuh dengan kenangan. Masa lalu itu sudah kita lalui. Jadi Anda juga jangan terlalu banyak memikirkan. Jadi jangan memikirkan masa lalu yang penuh dengan indah. Tidak akan pernah terulang. Hidup saat memberikan demikian. Nah, harus banyak bersosialisasi dengan orang yang optimis. Tentunya banyak bergaul sama orang-orang. Ya. Anda harus banyak bergaul. Kalau Anda bergaul sama orang-orang yang optimis, tentunya Anda menjadi orang hebat. Seperti itu. Kalau kita bergaul sama orang-orang sukses, tentunya akan menjadi orang-orang yang sukses. Nah, hal ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana cara kita harus bisa setiap orang pasti bagian di dalam hidupnya. Bagaimana cara pikiran positif dapat membuahkan satu kesehatan fisik atau mental itu tetap dijaga. Sayang tidak semua orang bisa mudah melakukannya. Setuju ya? Nah, fokus pada hal yang baik. Saya katakan demikian. Kenapa saya katakan demikian? Saat Anda dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, ya, cobalah Anda melihat satu sisi yang positif, ya, meskipun itu terlihat kecil. Jadi meskipun Anda terdengar itu ada satu klise atau cara efektif dalam mengatasi keadaan. Contoh, Anda pernah mengatakan ketika atasan Anda, artinya di kantor, tidak puas terhadap hasil kerja Anda, ya, ini menjadi satu pemikiran. Jadi alih-alih berpikiran negatif dan menyalahkan diri sendiri. Nah, coba Anda berpikir bahwa hal ini menandakan jika atasan Anda yakin bahwa Anda memiliki kapasitas untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini fokus pada hal yang baik, ya. Karena apa saya katakan demikian? Nah, perlu Anda harus bisa melakukan. Kalau kita membuat jurnal bahagia, artinya mencatat segala hal positif yang terjadi pada diri Anda, satu hari juga menjadikan satu cara bagaimana Anda berpikir positif. Anda catat, hari ini apa yang Anda sudah lakukan. Hal-hal yang positif seperti apa, yang menunjukkan suatu kebahagiaan. Anda catat di dalam diri Anda. Ya, jadi perlu Anda harus melakukan begitu. Ya, jadi Anda melakukan mulai dari sekarang bersosialisasi dengan orang yang optimis. Ya, tentunya tadi saya katakan bahwa kita berusaha untuk bergaul sama orang yang baik-baik saja. Ya, berarti bukan kita tidak boleh orang yang baik. Ya, jadi bukan Anda mendiskriminasikan orang. Anda boleh ketika iringkan bagaimana cara Anda untuk berpikir negatif itu hilang, gitu kan? Untuk menggantikan positifnya dengan pikiran yang positif. Setuju ya? Jadi teman-teman seperti itu Anda melakukan. Jadi mulailah melakukan satu hal yang kita lakukan namanya positif self-talk. Artinya apa yang Anda lakukan sikap di saat Anda berbicara pada diri saya untuk meyakinkan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Ini yang melakukan cara Anda berpikir secara positif. Ya. Nah, ini yang harus Anda bisa. Mulailah hari ini dengan membuat sesuatu yang positif. Ya. Anda mungkin melakukan lari pagi, atau mendengarkan musik favorit, atau membantu orang lain. Yang penting Anda melakukan hal yang positif. Ya. Nah, kadang-kadang kita berpikiran positif akan menunjukkan satu kebahagiaan, muncul rasa kesenangan, tenang, damai, ya, gembira, sukacita, tertawa dan sebagainya. Ini menunjukkan satu positif thinking yang akan Anda lakukan untuk menuju ke satu kebahagiaan Anda. Ya. Saya yakin Anda akan bisa melakukan itu semuanya. Ya. Nah,
Kalau kita melihat berpikir positif, ya, bagaimana cara Anda misal Anda cari tahu gimana pemikiran positif negatifnya, gimana Anda bisa rasakan artinya, Anda bisa menyelesaikan. Jadi Anda harus banyak membaca kutipan misalnya. Anda mungkin menjadikan satu kesalahan artinya jadikan kesalahan sebagai pengalaman, guru pengalaman. Itu penting sekali. Jadi ini yang menjadi momen-momen yang sangat penting. Kenapa saya katakan demikian? Jadi Anda banyak yang Anda harus lakukan. Ya, jadi cara berpikir positif itu luar biasa. Hargai setiap kesuksesan yang Anda raih. Ya, tanamkan prinsip kesulitan bahwa kesulitan adalah melakukan suatu tantangan. Orang yang mau sukses demikian. Ya, jadi kalau kita di satu gambaran, ya. Nah, hargai setiap apa yang Anda sudah lakukan. Tanamkan prinsip yang tidak ada yang sempurna. Artinya, tanamkan prinsip Anda adanya. Jadi Anda benar-benar bisa memahami satu kondisi ini. Nah, tentunya apa yang menjadi solusi Anda? Anda lakukan meditasi, sering-sering melakukan namanya olahraga pagi dan sebagainya. Melakukan kegiatan sosial, itu luar biasa. Hal yang positif Anda lakukan. Terus sering melakukan ibadah. Ya, ke wihara, ataupun memang Anda sebagai orang Kristiani dan sebagainya, Anda mungkin melakukan kegiatan yang lain, misalnya Anda ke gereja, ke wihara, ataupun ke masjid dan sebagainya. Ini satu, bagaimana cara Anda melakukan satu pemikiran positif. Ya, dari sini sudah jelas ya. Nah, tentunya kalau kita bisa mengatakan bahwa kebiasaan sikap optimis. Nah, ini bagaimana Anda harus lakukan? Ya, kalau Anda sudah bisa mengatakan bahwa kebiasaan sikap optimis itu penting kita harus tanamkan. Artinya, setiap hari Anda harus bisa melakukan berkata bersyukur. Mungkin kondisi karma baik kita. Terima kasih kepada karma baik kita hari ini sudah saya diberikan hari-hari yang cukup bahagia, ya kan? Kita sudah mendapatkan satu gambaran-gambaran apa yang menjadi satu impian kita tercapai. Anda menyukuri apa yang Anda dapatkan hari ini. Ya, Anda mendapatkan rezeki hari ini, Anda menyukuri apa yang Anda dapatkan hari ini. Anda ketemu teman yang baik, Anda sudah menyatakan bahwa Anda bersyukur apa yang Anda lakukan hari ini dan Anda dapatkan. Nah, berbagi, tumbuhkan rasa optimis Anda. Hilangkan rasa kecemburuan yang cukup tinggi. Ini menjadi satu gambaran kita. Ya, banyak yang harus kita lakukan untuk bersikap positif. Kenapa saya katakan demikian? Yakinkanlah masa depan Anda lebih baik. Anda jangan katakan saya ini yang memberikan satu kebiasaan sikap positif kita yang harus kita tanamkan. Kalau Anda lebih banyak bersenyum, artinya Anda banyak senyum, bukan senyum-senyum sendiri. Tapi Anda harus bisa menunjukkan, tapi sikap positif yang dibutuhkan di dalam kehidupan sebabnya membuat Anda makin percaya diri. Itulah juga mempengaruhi satu kesehatan Anda juga akhirnya. Ya, sayang tidak semua orang bisa mempunyai pemikiran yang optimis. Nah, kenapa demikian? Karena apa? Kalau Anda bisa melakukan kata arti bersyukur juga, Anda harus bisa. Jadi artinya harus bisa hari ini makan seadanya. Bersyukur. Anda tidak melakukan sudah artinya Anda harus punya bisa memaafkan. Ya, artinya rasa memaafkan itu penting Anda harus tuangkan. Kenapa? Kebiasaan ini akan muncul kalau Anda bisa lakukan terus-menerus. Terus berhenti sudah mulai tidak untuk menyalahkan orang lain. Sikap kebiasaan ini Anda tentunya akan menimbulkan satu rasa senang dan suatu kebiasaan. Kalau Anda sudah tidak lagi yang namanya menjadi hidup yang penuh dengan ketantangan yang bagus, artinya menjadi orang
sukses harusnya ya punya kami masa depan yang paling baik. Demikian. Jadi Anda jangan berpikir bahwa sudahlah hidup saya memang kondisinya seperti ini. Saya sudah tidak ada lagi untuk bisa melanggar. Bukan itu yang Anda katakan. Karena apa? Kekuatan kata-kata Anda ini membuat satu hal ungkapan inilah menjadi satu kemampuan Anda saat itu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa sudahlah kehidupan saya itu memang sudah begini apa adanya, bukan itu. Anda bukan pasrah dalam keadaan. Jadi sikap Anda optimis dan yakin bahwa Anda akan sukses. Kalau Anda punya satu keyakinan bahwa Anda akan sukses, Anda lakukan terus. Yakinkanlah masa depan Anda lebih baik. Itu yang Anda harus lakukan. Jangan Anda mengatakan bahwa sudahlah saya mah orang yang nggak mampu, sudahlah saya orang yang tidak punya kekuatan, sudahlah saya mah orang miskin. Jangan mengatakan demikian. Ya, jadi Anda yakinkan bahwa Anda punya peluang. Saya orang hebat. Saya yakin saya orang sukses nih. Saya yakin bahwa saya itu orang paling bahagia di dalam hidup ini. Anda katakan demikian. Yang penting Anda berpikiran positif. Ya. Nah, saya yakin teman-teman pasti akan bertanya, ya kalau berpikiran positif itu selalu apa sih ya? Apa yang harus Anda lakukan dan akibatnya seperti apa? Apa manfaatnya? Nah, Anda tentunya akan punya gambaran manfaat berpikir positif itu apa ya? Nah, tentunya kalau Anda tidak pernah marah-marah di dalam hidup, ya artinya positif saja, Anda itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, ya. Bahkan juga Anda bisa menyehatkan jantung Anda. Kalau Anda selalu berpikiran negatif, waduh was-was sudah begini pergi, was-was lah, mau ke sana juga was-was lah. Itu perlunya jantung Anda berdebar-debar. Kalau Anda bisa ketemu orang rasanya takut terus. Nah, kalau Anda sudah berpikiran positif, Anda bisa memelihara kesehatan jantung Anda juga loh, bagi Anda sendiri. Ya. Terus Anda bisa menurunkan namanya resiko jantung dan sebagainya. Nah, tentunya juga Anda mengatasi stres. Ya. Ini memang manfaat Anda berpikir positif. Ya. Jadi Anda juga menjadi bijak di dalam satu mengambil keputusan. Kenapa saya katakan demikian? Jelas, apa yang sudah Anda lakukan demikian. Saya yakin berpikir kalau orang yang suka murah senyum, kelihatannya asik ya. Tadi kan dikatakan bahwa orang berpikiran positif itu selalu melakukan yang namanya meditasi, melakukan aktivitas sosial yang cukup tinggi, ya kan? Melakukan sering ke ibadah, wah luar biasa. Bagaimana caranya kita tenang dengan berpikiran positif? Mungkin sebagian customer kita menjadi magnet kita. Ya, misalnya kalau Anda berjualan, kalau Anda sering-sering meditasi, punya pikiran positif dan sebagainya, tiba-tiba Anda berjualan atau punya bisnis di suatu tempat, tiba-tiba Anda selalu di Uber sama konsumen Anda. Selalu diinginkan dikunjungi oleh si konsumen Anda. Anda bingung, kenapa sih rezeki Anda terus bertumbuh gitu kan? Terus datang terus gitu kan? Kenapa? Anda sudah menebarkan pikiran positif Anda. Saya yakin dengan Anda yang seperti ini, Anda tentunya Anda tidak perlu khawatir bahwa customer Anda itu menjadi satu medan magnet Anda sendiri. Ya, jadi Anda jangan berpikir bahwa hari ini kok saya ini. Kenapa? Anda sudah menebar pikiran positif Anda. Jadi banyak manfaat yang Anda dapatkan. Ya, jadi Anda jadikan customer Anda jadi magnet Anda kalau Anda jualan. Artinya ini pemikiran yang positif yang Anda lakukan. Jadi Anda bisa bertumbuh dan bersukses. Jadi artinya tumbuh sukses dalam berbisnis Anda karena Anda sudah menuangkan berpikiran positif. Apalagi kalau kita ciptakan hari demi hari. Bagaimana Anda menjurnalkan kebahagiaan, menuangkan pemikiran positif itu banyak hal yang Anda dapatkan. Ya, jadi manfaatnya luar biasa. Nah ini untuk mengembangkan supaya Anda mendapatkan dampak dari manfaat berpikiran positif. Pasti saya yakin Anda sudah bisa melakukan itu semua. Ya. Nah, kita melihat kadang-kadang ada orang yang positif, ada yang negatif. Pasti ini satu hal yang bertentangan antara
Satu, orang yang selalu berpikiran positif. Selalu ada juga orang yang berpikiran negatif. Tapi itu hidup kita memang segala sesuatunya memang apa adanya. Artinya ada yang positif, ada yang negatif. Ini pasti di dalam kehidupan kita pasti akan muncul seperti itu. Ya, tinggal bagaimana cara kita mengantisipasinya seperti itu. Nah, apa sih manfaat kalau kita melihat bahwa sikap optimis yang kita sudah lakukan? Ya, tentunya kalau Anda sudah ini mengurangi rasa stres ya, Anda juga punya satu kewaspadaan yang cukup tinggi. Tentunya ini manfaat sikap-sikap optimis yang Anda sudah lakukan tentunya akan memberikan satu kemampuan yang luar biasa. Jadi juga punya kehidupan sosial yang lebih baik lagi. Tentunya banyak segudang manfaat yang sikap optimis yang Anda dapatkan. Nah, tentunya saya kembalikan kepada Anda. Apakah Anda sudah melakukan, artinya sikap positif yang Anda bisa dapatkan, artinya Anda berikan, Anda bisa lakukan itu, dan sikap optimis ini pada kehidupan Anda. Nah, kembali lagi kepada Anda. Kalau Anda ingin menjadi orang sukses, tumbuhkan nilai-nilai positif Anda. Tumbuhkan sikap-sikap optimis Anda. Saya yakin kehidupan Anda akan bisa baik-baik saja dan bahkan mencapai titik yang puncaknya Anda mengalami suatu kesuksesan. Ya, nah, sebagaimana hal benar-benar menjadi magnet bagi mereka. Apalagi Anda punya satu bidang bisnis. Kalau sudah memancarkan nilai optimis yang ada, ini menjadi magnet kebahagiaan Anda. Magnet mengalami suatu kesuksesan Anda. Jadi Anda tidak perlu lagi. Orang bilang mencari rezeki satu kerjanya sampai berjam-jam tanpa ada istirahat. Bukan itu. Kalau rezeki yang ada, artinya kapan saja pun, dimanapun saja, yang penting Anda sudah melakukan sikap yang baik, positif, itu merupakan satu hal kebajikan. Ya, jadi kalau Anda sudah menanamkan hal-hal kebajikan yang bersifat-sifatnya positif, sikap Anda optimis, itu kan menjadi sikap yang bagus, suatu hak bajikan. Tentunya Anda bisa rezeki pun nggak lari kemana, dia akan datang sendirinya, gitu kan. Orang akan lihat, oh ternyata Ibu Natal ini orangnya murah hati, gitu kan. Dia ada satu, bagaimanapun kadang-kadang kita akan cari, saya tahunya pokoknya kalau membeli barang ini larinya ke Bu Natali saja. Karena apa? Karena Bu Natali udah terkenal dan orangnya juga murah senyum dan sebagainya. Karena apa? Nilai positif yang tertera pada diri Anda, begitu juga sikap optimis Anda, ini akan menunjukkan suatu kebahagiaan Anda sendiri. Ya. Nah, tentunya ini menjadi satu hal yang harus kita lakukan. Nah, gagal itu makanan sehari-hari, itu hal yang biasa bagi saya. Ya. Tapi yang penting bagaimana kita menyikapi, kita mengevaluasi, bangkit lagi dari kegagalan yang kita ada. Saya yakin teman-teman semuanya mengalami ya. Kegagalan setiap orang pasti, setiap orang mengalami suatu kegagalan. Bagaimana cara sikap kita yang baik? Itu menjadi suatu pembelajaran bagi diri kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena kegagalan itu bukan menjadi satu kelemahan kita, tapi itulah menjadi satu dasar pembelajaran kita untuk meraih kita kesuksesan. Kita belajar dari kegagalan yang ada. Ya, jadi teman-teman semuanya, saya yakin kalau Anda sudah bisa menanamkan sikap positif yang baik, ya, terus sikap optimis yang memang Anda harus lakukan, saya yakin dengan sikap optimis tentunya harus tetap waspada yang cukup tinggi.
karena bisa merem atau sudah merem apa yang harus Anda lakukan. Hari ini saya gagal nih. Artinya Anda jangan sampai gagal terus. Artinya seperti itu. Kalau Anda sudah berbisnis di dalam suatu tempat, kalau Anda sudah mengalami gagal, Anda tahu, Anda sudah mengerem kewaspadaan Anda. Anda cuma coba mengevaluasi kembali. Anda lihat, kalau gagal itu bukan berarti hanya selama itu gagal, tidak. Tapi gagal itu Anda anggap sebagai pembelajaran. Kalau Anda ingin melakukan hal yang kesuksesan. Nah, kita lihat teman-teman. Kalau kita melihat satu inspirasi, kalau orang-orang yang tampak seperti ini, sikap positif dan optimis mereka yakin bahwa dia adalah orang-orang hebat. Ya, kalau kita coba bisa membuktikan kepada mereka bahwa seperti mereka, ya kegagalan, kesuksesan mereka itu juga dia harus menanamkan. Artinya bagaimana cara Anda, cara dia untuk bisa melakukan banyak liku-liku yang mereka lakukan. Ya, kenapa si bosnya KFC itu bisa bertumbuh bisnisnya di usia dia 60 tahun? Ya, di usia senjanya itu dia udah diam tingkat di usia 60 tahun, di usia senja dia mengalami mulai proses itu kesuksesan dia, ya. Jadi kesuksesan dia, jadi dia sudah menanamkan sikap-sikap positif dan sikap optimisnya ini yang lebih luar biasa untuk bisa meraih. Nah, akhirnya sikap si bosnya ini dia mengalami suatu kematian, artinya di usia 90 tahun. Tapi akhirnya ternyata apa? Bisnis itu tidak mengenal, suksesan itu tidak mengenal di usia muda ataupun di usia senja. Tapi Anda yakin kalau Anda yakin dengan optimis bahwasanya itu adalah satu tantangan kita sebagai seorang yang ingin sukses, ya. Nah, begitu juga seorang Jack Ma. Pernah nggak terpikir di dalam hidupnya bisa mengalahkan Taipan-Taipan papan atas? Hanya bisnisnya dalam dunia online, ya. 15 tahun dia bergelut di dalam dunia online, tentunya dia bisa membuatkan satu marketplace, tentunya ini menjadi satu buah hasil yang dia ciptakan, bahkan bisa mengalahkan pendapatan orang hebat. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini, konsep bisnisnya luar biasa. Nah, tinggal Anda harus bagaimana Anda bisa meningkatkan sikap positif orang kehebatan di sekitar kita. Kita harus banyak belajar pada orang-orang hebat. Bagaimanapun kita harus mencari orang-orang yang memiliki sifat yang positif. Kita berteman sama orang-orang yang memiliki sifat yang positif. Tentunya itu Anda akan bisa terbawa. Anda juga harus berteman jangan Anda kalau teman-teman yang Anda bisa bertemu contoh ya. Jadi kalau kita lihat kita ya, tapi mereka sukses. Ya kita harus banyak belajar dari mereka. Nah, bagaimanapun teman-teman dari apa yang saya sudah sampaikan, nasib Anda, kesuksesan itu terletak dari pola pikir positif dan optimis Anda. Itu yang Anda yakinkan itu. Jadi nasib Anda, kesuksesan Anda itu semua tergantung dari sikap dan pola pikir positif Anda dan optimis Anda. Anda ingin melakukan sesuatu yang terbaik saat sekarang, tentunya semua tergantung pola mindsetnya kita. Ya, jadi teman-teman semua yang tadi saya katakan, jangan mengatakan bahwa saya itu orang nggak maju, saya itu orang miskin. Anda katakan itu, buang hal-hal yang seperti itu. Anda jangan menyatakan bahwa kepesimisan Anda itu Anda harus optimis dalam hidup Anda. Kalau Anda sudah katakan demikian, saya yakin dan keyakinan sikap optimis Anda yakin bahwa saya akan mampu, saya ingin menjadi seorang yang bahagia, bahkan menjadi orang yang hebat, bahkan menjadi orang yang luar biasa. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga dengan
uraian kata-kata ini tentunya bisa menginspirasi Anda dan bahkan Anda bisa lakukan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Demikian bisa menjadi acuan di dalam hidup kita. Terima kasih. Baik Pak Mul, terima kasih. Luar biasa ya teman-teman, hari ini kita dapat ilmu baru lagi nih. Nah, Pak Mul mohon izin, kita mau buka sesi tanya jawab, boleh ya Pak Mul? Ya, baik, silakan. Iya, oke, baiklah teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang mau tanya jawab, silakan ya. Ada yang mau bertanya silakan. Mungkin teman-teman bisa ketik di kolom chat atau bisa langsung open mic. Jadi sebelum buka mic-nya, mohon teman-teman buka videonya dulu ya. Terima kasih. Ini sambil menunggu pertanyaan, saya boleh nanya nggak nih Pak? Ya, silakan. Ini kesempatan nanya ya. Biasa kalau di kampus kan nggak berani nanya. Oke, ini nih terkait dengan pekerjaan yang Bapak lakukan saat ini nih Pak. Apa yang sedang dikerjakan dan apa yang ingin dicapai? Kepo sedikit ya. Oke, sehubungan dengan hasil kerjanya atau apa yang Bu Natali tanyakan? Maksudnya sekarang Pak Mul itu lagi mengerjakan apa? Kemudian ada hal lain lagi nggak sih yang ingin dicapai gitu Pak? Oke, tentunya kan pasti keberhasilan kita dalam menentukan itu menentukan ditentukan juga dari sikap kita. Setiap orang itu kalau saya ingin melakukan sesuatu, misalnya hari ini saya ingin mencapai suatu pekerjaan, capaian-capaian itu misalnya saya mau mencapai omset, ya. Jadi di dalam pikiran saya ataupun apa yang harus saya lakukan, kalau saya di dalam satu perusahaan yang saya handle sekarang, saya punya tekad dan punya satu target, omset harus sebulan 1 miliar, gitu kan. Apa yang harus kita lakukan dalam 1 miliar? Jadi omset itu yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita lakukan. Tentunya itu kan menjadi satu gambaran kita mencapai bagaimana omset ya, begitu juga kalau Anda, kita punya siapa yang hasilnya unggul, ingin yang kita inginkan. Banyak hal harus kita lakukan, ya. Baik yang kita lakukan dari pembenahan, dari sesuatu yang kita lakukan, ya, kita tanamkanlah bahwa apapun orang mengatakan apa terhadap saya, tapi artinya ya kita tetapnya ujung-ujungnya kerja, kerja dan kerja itu tumbuhkan rasa sikap positif kita dan optimis kita. Kita yakin bahwa itu akan berhasil. Ya, jadi setiap apapun yang kita lakukan, yang penting kita fokus apa yang kita inginkan sesuai dengan sikap positif itu. Bagaimana caranya kita menerapkan pemikiran hal yang positif dan sikap yang optimis? Saya yakin segala sesuatunya kita akan raih dengan baik. Itu yang Bu Natali yang saya bisa katakan. Baik Pak, terima kasih. Jelas banget ya. Ini Pak, saya membacakan pertanyaan dari ini siapa nih? Ini inisial ya. Inisialnya SS, bukan screenshot. Selamat malam Pak Mul, mau bertanya, bagaimana cara mengembangkan bisnis yang sudah kita tekuni? Terima kasih. Bagaimana cara mengembangkan bisnis yang kita tekuni ya? Iya, Oke, kan bisnis itu akan bisa bertumbuh kalau kita fokus, ya. Jadi bagaimana bisnis kita itu akan berjalan dengan baik kalau kita fokus. Jadi bagaimana cara kita bisa melakukan bisnis yang sedang berjalan. Yang harus kita lakukan.
Ya, dan bisnisnya ingin berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan ataupun tidak ada rintangan, maunya sukses terus kan. Nah, tentunya kita banyak harus yang kita lakukan. Buat satu perencanaan bisnis yang matang. Ya, jadi Anda tidak bisa melakukan apapun tanpa sebuah perencanaan. Ya, Anda menyusun satu bagian yang sangat penting. Jadi untuk bisa membuat satu perencanaan bisnis Anda untuk menghadapi situasi bisnis ini terbaik bahkan yang terburuk sekalipun. Jadi kita lalu kita mulai mau kekuatan kita untuk mencapainya. Jadi Anda harus bisa menentukan target bisnis Anda. Anda harus jelas gitu kan. Terus antara pisahkan kehidupan kerja dan pribadi. Artinya untuk mencapai keberhasilan bisnis, Anda butuh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Jangan ajak orang yang memang tidak kompeten. Artinya pisahkan kehidupan kerja dan pribadi. Jadi benar-benar Anda bisa menunjukkan bahwa jangan mengajak orang yang tidak kompeten. Jadi Anda harus bisa benar-benar menjadi teman. Artinya kita mengajak satu mitra partner kita yang benar, yang bagus, dan sifat kita harus bisa menunjukkan hal yang bisa untuk bisa menghasilkan sesuatu. Nah, tentunya juga Anda bisa tahu nih, bagaimana cara Anda bisa melihat, tentunya bersikap sebagai entrepreneur. Ya, jadi keberhasilan dalam bisnis Anda itu tidak semudah yang dipikirkan oleh kita. Bisnis itu banyak liku-likunya, ya. Kita membanting tulang sepanjang hari, ya bahkan sampai malam bekerja keras merupakan satu aspek yang harus kita lakukan. Kenapa saya katakan demikian? Salah satu kemampuan yang harus kita asah, bagaimana cara kita merekrut orang dan membuat mampu untuk bekerja. Intinya seperti itu. Terus kita selalu mengingatkan, dengan cara yang terbaik, Anda bisa melakukan satu kesuksesan. Nah, tentunya bagaimana cara orang itu mengerjakan kita. Kita coba berusaha untuk hal yang terbaik. Tentunya ini menjadi satu sikap kita menentukan sebagai seorang entrepreneur yang sejati itu seperti apa. Jadi kita para teman-teman yang bagi kalau Anda sudah bisa menjadi leader, Anda bisa membuktikan bahwa Anda memberikan satu contoh yang bagus, tentunya Anda menjadi satu hal yang Anda bisa melakukan sesuatu kepada anak buah dan Anda bisa menjalankan dengan sendirinya dan sistemnya akan terbentuk dengan apa adanya. Nah, lalu Anda punya plan B. Plan B itu tidak semua dunia bisnis dapat berjalan dengan rencana. Tapi dengan itu Anda mempunyai suatu alternatif untuk tujuan yang sama, situasi kondisi yang begitu sulit, Anda punya satu rencana yang lain. Tentunya Anda bisa keluar dari hal yang lain. Kita nggak mau menginginkan bisnis yang Anda harus buat hari ini, terus tiba-tiba Anda punya satu inovatif. Tunjukkan satu kegiatan inovatif Anda, artinya pemikiran inovatif dengan rasa yakin dan positif, Anda bisa tumbuhkan itu. Saya yakin Anda akan menjadi seorang pebisnis yang hebat. Nah itu, kalau Anda ingin menumbuhkan satu bisnis Anda tetap berjalan dengan baik. Ya, itu saja yang saya bisa kasih masukan. Oke, baik Pak Mul, Jelas, ini benar kali? ya jelas Pak. Last question ya Pak. Pertanyaan terakhir Baik. nih, ini kan ada nomor 2, nomor 3, kayaknya tadi sudah terjawab juga dari uraian yang pertanyaan pertama dari jawaban yang Pak Mul berikan. Sekarang saya mau membacakan pertanyaan dari Ibu Desti. Bagaimana merubah pikiran negatif menjadi positif ketika hidup kita lagi susah? Nah, ini gimana nih Pak? Oke, baik. Bu siapa tadi? Bu Desti Pak. Bu Devi ya? Desti. Bu Desti. Ya. Nah, coba kadang-kadang kita melihat ya, bagaimana mengubah pikiran negatif kita menjadi pikiran yang positif. Intinya pertama kali kita melihat, ingatlah segala sesuatu itu akan membaik. Gitu. Jadi, baik. Jadi kalau misalnya pikiran negatif itu, kita sudah selalu mengejar seorang tidak baik dan sebagainya.
kita ingatlah segala sesuatu akan membaik. Artinya sesuatu saat nanti pasti akan membaik. Nah, terus tanamkan hidup ini memang penuh dengan hal-hal yang tidak terduga, tidak baik, nggak semuanya. Kita anggap bahwa segala sesuatunya memang tidak ada apa artinya, segala sesuatunya itu memang penuh dengan ketidakbaikan. Tapi hal yang baik, bagaimana caranya kita lakukan? Oh, pasti ada yang baik, pasti yang uh, tidak baik. Terus fokus juga pada hal yang kita sukai juga. Jadi kalau Anda bisa memikir bagaimana mengubah pikiran negatif itu menjadi pikiran positif, yaitu Anda bisa melihat juga mengatakan di dalam, ternyata bukan saya juga loh yang memiliki pikiran itu, orang lain juga kena imbasnya juga. Artinya orang lain itu bukan berarti pikiran yang dimiliki oleh kita yang buruk itu karena bukan selamanya dimiliki oleh kita. Orang lain juga memiliki pikiran yang sama. Ya, jadi inilah satu bagaimana cara Anda mengubah pemikiran karena menjaga pola pikir tetap positif tentunya tidak semudah yang Anda bayangkan. Benar itu. Karena apa yang tadi katakan? Meskipun situasi sulit, ya kan? Kita mestinya berusaha untuk melawan pikiran-pikiran negatif itu. Ya, prakteknya memang tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi mengubah pikiran negatif menjadi positif banyak sekali yang harus kita lakukan. Ya, ya tadi yang saya katakan teman-teman, ingatlah kalau sesuatu itu akan baik. Itu kalau Anda sudah mengatakan demikian, kondisi memang belum sepenuhnya pulih meskipun sudah memasuki seperti era di era new era ini, artinya new normal ini. Ya, jadi setidaknya lebih baik dibandingkan di masa pandemi yang dulu sebelumnya. Nah, Anda melihat hal-hal yang seperti itu. Terus bukan hanya kita, nah itu pikiran kita akan baik. Nah, hidup itu memang penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Kalau kita punya satu tipsnya seperti itu, ya. Jadi tidak semuanya. Anggaplah semua ini waktunya untuk berbenah. Kalau kita, oh, ternyata saya ini harus memang anggaplah ini satu waktu yang untuk berbenah, untuk memperbaiki. Ya, jadi dengan pikiran negatif, bagaimana kita harus mengkondisikan menjadi yang kita melihat flashback ke belakang. Ya, artinya bagaimana caranya Anda bisa melihat mengkondisikan. Jangan melihat waktu-waktu yang dulu-dulu itu. Jadi jangan sampai Anda melihat, jadi pikiran Anda yang penting dulu ya sudahlah, yang sudah kita lalui. Yang penting akan yang saya pikirkan ada kehidupan saya sekarang yang akan datang. Ya, nanti terus lakukan apa yang Anda sukai. Jadi kalau Anda sudah melakukan mengeluh tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik kok. Itu. Terus justru Anda semakin membuat pikiran Anda menjadi negatif. Tapi Anda lakukan apa yang Anda sukai saja. Ya, jadi jangan memikirkan hal-hal yang menjadi sudah ini, dan fokus untuk menjaga kesehatan Anda lah. Anda bagaimanapun caranya, saya hari ini jangan memikirkan kondisi yang dulu-dulu, ya. Kalau Anda bisa mengubah, Anda fokus untuk menjaga kesehatan, yang penting saya jantung saya harus tetap berolahraga, saya menjaga kondisi badan kita menjadi supaya fit. Jadi kita berpikir itu melakukan meningkatkan suatu kondisi kita menjadi yang lebih baik lagi. Yang tadinya kita nggak sering olahraga, ya kita sering olahraga. Terus yang tadinya jarang-jarang untuk misalnya memperbaiki diri, ya sudahlah kita bermeditasi, kita lakukan kegiatan-kegiatan hal-hal yang positif, gitu kan. Jadi keliling diri kita memang hal yang carilah orang-orang di sekitar kita yang positif. Nah, itu akan terbentuk. Kalau Anda sudah melakukan itu semua, saya yakin Anda bisa mengambil satu hikmah yang akan terjadi nanti. Kalau Anda berpikir demikian dan sesuatu yang tadi Anda sudah lakukan, percaya, semuanya akan menjadi positif. Ya, jadi yang tadinya pikiran Anda negatif, Anda semuanya akan berubah menjadi positif. Itu yang saya bisa dimasukkan. Oke, Bu Natali gimana? Sudah jelas? Jelas, Pak.
Baiklah, Pak Mul, kita boleh minta closing statement dari Pak Mul nggak? Oke, closing statement ya. Oke, teman-teman, tentunya kita tadi bagaimana cara kita untuk selalu berpikir yang positif. Tentunya bagaimana caranya kita untuk bisa memanfaatkan situasi kondisi. Kita sadar bahwa kemampuan berpikiran positif orang itu artinya kemampuan berpikir seseorang itu untuk memusatkan perhatian pada posisi positif dari keadaan diri. Ya, jadi kita menghadapi bagaimanapun orang lain dan situasi yang kita hadapi seperti apa. Nah, lakukan sesuatu dengan hal yang positif. Dan Anda punya satu sikap yang optimis. Saya yakin, kalau Anda yang tadi saya katakan bahwa kalau kita mau nasib kita, mau kesuksesan kita, semua itu tergantung dari mindset pola pikir kita. Pola pikir kita yang harus kita tanamkan adalah pola yang positif. Jadi sikap positif dan optimis kita ini akan membuahkan satu hasil kesuksesan kita. Bagaimanapun kita melakukan sesuatu tetap berpada fokus pada kegiatan yang harus kita lakukan. Saya yakin kalau Anda sudah fokus pada apa yang Anda lakukan, tentunya Anda akan tetap mencapai tingkat kesuksesan yang Anda harapkan. Tidak semua memang orang mengatakan, nggak sebegitu gampang apa yang kita katakan. Tapi kalau di dalam hidup kita fokus, ya kan, tanamkan sikap positif, optimis, ditambah kita memiliki satu kerajinan yang luar biasa, saya yakin kesuksesan Anda akan Anda raih. Teman-teman semua mungkin dikatakan, apakah orang rajin itu akan pasti sukses? Pasti, ya. Kita tidak perlu artinya kepintaran yang berlimpah dengan nilai akademik yang cukup tinggi. Tapi sedikit kita rajin, luar biasa. Jadi kondisi ini yang bisa membuat kesuksesan itu kalau didukung dengan kita memiliki kerajinan, artinya kita rajin, disiplin, dan punya satu relasi yang cukup banyak, saya yakin Anda akan bisa berhasil. Artinya, tidak Anda dibutuhkan orang harus pintar, akademik dengan IPK 4 misalnya, nggak akan menjamin dia juga hidupnya sukses. Ya, tapi kalau dia ulet rajin, punya relasinya yang cukup tinggi, Anda pasti menjadi orang sukses. Kepintaran itu nomor 2, artinya. Bukan berarti kepintaran tidak akan, apakah kepintar itu akan bisa menjamin dia menjadi orang sukses? Belum tentu. Tapi kerajinannya, kedisiplinan dialah, dengan dia memiliki hubungan dengan customer dan yang lainnya, dia bina dengan baik, tentunya itu akan menumbuhkan rasa kesuksesan pada diri seseorang. Itu saja yang saya bisa sampaikan, Bu Natali. Oke, baiklah Pak. Terima kasih banyak atas pencerahannya buat kita semua ya. Baiklah teman-teman, sahabat Gema Kebijaksanaan, demikianlah acara sharing kita pada malam hari ini. Ambil pisau, belah ketupat, sayur lodeh boleh campurkan. Kalau ada manfaat didapat, mohon untuk diamalkan. Saya Natalia Santoso, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Mul, terima kasih Kohari, Ya, Ci terima kasih. Yuni. Selamat malam semuanya teman-teman. Sama-sama Pak. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Malam Pak Mul. Ya, malam. Ini teman-teman semua nih. Saya stop record.